Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab 172 Jalan Menuju Surga, atau kitab aslinya Furas Kashfi Ats-Tsawab wa Abthar, karya dari Naib Mamduh Al-Su'ud hafizahullah ta'ala. Dan kita masuk pada halaman ke-60, poin ke-14 tentang keutamaan menyebarkan salam. Nabi SAW bersabda di sini, Inna awlan nasi billahi man bada'ahum bissalam. Sesungguhnya orang yang paling utama bagi Allah adalah orang yang memulai dengan mengucapkan salam. Kemudian Nabi SAW bersabda juga, walladzi nafsi biyadihi la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum absus salama bainakum. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian benar-benar beriman, dan kalian tidak akan benar-benar beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan kepada sesuatu amalan yang jika kalian kerjakan niscaya kalian akan saling mencintai? Sebarkan salam di antara kalian. Kemudian Nabi SAW bersabda juga, ya ayyuhan nas abshus salama wa at'imut ta'ama wasilul arhama wa sallu bil laili wan nasu niyamun tadkhulunal jannata bisalam. Wahai para manusia, sebarkan salam, berikanlah makan, sambunglah tali silaturahim, dan salatlah kalian pada waktu malam ketika manusia sedang tidur, maka niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Kemudian di sini juga ada hadis dari Imran ibn Husain radhiyallahu an, anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala assalamu alaikum. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashratun. Thumma jaa akhar faqala assalamu alaikum wa rahmatullah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ishruna. Thumma jaa akhar faqala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thalathuna. Dari Imran ibn Husain bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi seraya berkata, assalamualaikum. Maka Nabi pun menjawab salam tersebut lalu bersabda, dia mendapatkan 10 pahala. Lalu datang orang lain seraya mengatakan, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian Rasul menjawab, kemudian beliau bersabda, orang tersebut dapat pahala 20. Kemudian datang yang lainnya seraya mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Rasul pun menjawab, kemudian bersabda orang itu mendapatkan pahala 30. Baik.
Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang salam. Siapa yang pertama kali mengucapkan salam sebenarnya? Disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan sebaik-baik bentuk, di mana tingginya 60 hasta, kemudian lebarnya 7 hasta itu. Jadi setelah kemudian Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh kepada Adam, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Adam untuk mendatangi para malaikat. Maka Adam pun kemudian berjalan menemui malaikat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan salam kepada Adam, agar sebelum berbicara dengan para malaikat, Adam disuruh untuk mengucapkan salam. Maka Adam pun kemudian mengucapkan salam kepada para malaikat, Assalamualaikum. Maka para malaikat menjawab, Assalamu alayka wa rahmatullah. Maka malaikat menambah dengan kalimat wa rahmatullah. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, ini adalah salam penghormatan dirimu hai Adam, dan salam penghormatan bagi seluruh anak cucumu. Dari sini kita tahu bahwa sejarah salam itu dimulai daripada Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Jadi dialah yang pertama kali mengucapkan salam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, salam ini kalimat yang sangat ajaib. Karena salam ini diucapkan siapapun, di mana bukan hanya sekedar penghormatan Adam dan anak keturunannya, bahkan seluruh alam semesta juga mengucapkan salam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nuh dalam surah As-Saffat ayat 78 sampai 80, di mana Allah mengatakan, salamun ala nuhin fil alamin. Salam artinya keselamatan, ala nuhin atas Nuh alaihi salam, fil alamin di alam semesta. Kemudian terulang dalam surah As-Saffat ayat 109, salamun ala Ibrahim, keselamatan bagi Ibrahim. Kemudian juga terulang dalam As-Saffat ayat 130, salamun ala Ilyasin, keselamatan atas keluarga Yasin. Ulama tafsir ketika mentafsirkan salamun ala nuhin fil alamin, maksudnya adalah annal alamina yusallimuna ala nuhin wa man ba'dahu minal anbiya, bahwa alam semesta ini mereka mengucapkan salam kepada Nabi Allah Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Artinya alam semesta yang merupakan makhluk yang Allah ciptakan ini semua mengucapkan salam kepada para nabi. Dari sini menunjukkan bahwa salam ini bukan kita saja yang mengucapkan, tapi alam semesta juga mengucapkan salam. Bahkan para malaikat juga mengucapkan salam. Ketika Allah Subhanahu wa taala bicara tentang penduduk surga, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Ar-Ra'd ayat 23-24 itu, wal malaikatu yadkhuluna alaihi min kulli bab, di mana para malaikat masuk kepada mereka di sorga itu dari semua pintu. Kemudian mereka pun mengucapkan salam, salamun alaikum bima sabartum,
fa ni'ma uqbadar. Keselamatan bagi kalian wahai penduduk sorga karena kesabaran kalian, dan sorga itu sebaik-baik balasan untuk kalian. Kemudian juga saat malaikat ini mencabut nyawa orang baik, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nahl 32, alladzina tawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'lamun. Orang-orang yang para malaikat wafatkan dan mereka adalah orang-orang yang baik, maka para malaikat mengatakan salamun alaikum, keselamatan atas kalian, masuklah kalian ke dalam sorga bima kuntum ta'malun, dengan amalan yang kalian amalkan di dunia. Lihat bagaimana salam ini menyebar di semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebenarnya salam sendiri adalah nama daripada nama-nama Allah. Jadi kalimat assalamu itu ismun min asma'illah. Dia adalah nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah letakkan di bumi. Makanya kenapa Rasul kemudian disuruh untuk menyebarkan salam, karena ini nama Allah yang Allah sebarkan di bumi. Apa kata Rasul? Absu salama bainakum. Sebarkan salam. Karena ini sama dengan menyebarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena begini, kalau ibu paham tentang makna daripada salam, apa sih makna salam itu? Kenapa begitu penting sekali kalimat salam ini? Para ulama mengatakan kalimat salam ini, jadi kalau seorang muslim senantiasa dan terus menerus mengucapkan salam atau menjawab salam, makna daripada salam adalah yas'alullaha as-salamata fid dunya wal akhirah. Jadi ketika kita kemudian mengucapkan assalamualaikum, kemudian dijawab waalaikumsalam warahmatullah, artinya saling mendoakan tentang keselamatan. Apa yang diselamatkan di sini? Para ulama mengatakan artinya kita meminta kepada Allah selamat di dunia dan selamat di akhirat. Dan selamat di dunia itu maksudnya secara zahir dan batin. Jadi kita minta keselamatan di dunia, baik zahir kita ataupun batin kita. Adapun yang zahir maksudnya adalah al-afiyatu minal amradi wal asqam wa jami'i ma yakrah. Adapun keselamatan yang zahir yang tampak dari diri kita adalah kita meminta kepada Allah dari keselamatan, supaya kita tidak tertimpa dengan banyaknya penyakit yang akan terkena kepada kita, ataupun hal-hal yang kita tidak suka, yang hal-hal yang kita benci. Mungkin kita dimusuhi, mungkin kita dihasadi, mungkin kita dibuli, difitnah, digibah, atau apalah yang kita tidak suka itu. Lah kita minta kepada Allah dengan ucapan salam itu, kita diselamatkan dari hal-hal ini. Ini yang zahir. Adapun yang batin maksudnya adalah salamatuddin, keselamatan agama, keselamatan keyakinan untuk tidak terjatuh kepada kekufuran, kepada bid'ah, kepada maksiat dan kemungkaran-kemungkaran yang lainnya. Jadi ucapan salam ini luar biasa. Lahiriah kita disehatkan dari berbagai macam penyakit dan bala, wabah dan juga musibah. Kemudian perkara-perkara yang kita takutkan dan kita benci, perkara batin juga kita minta diselamatkan. Jangan sampai kemudian hati kita dibolak-balikan, akhirnya jadi kufur, jadi ahli bid'ah, jadi ahli syirik, dan begitu seterusnya. Jadi luar biasa ucapan salam itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa karena salam ini adalah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala,
Lalu apa maksudnya Allah itu adalah salam? Jadi Allah itu huwa salam. Para ulama mengatakan maksudnya adalah salamun minal mauti. Pertama, Allah itu selamat dari kematian. Lain dengan makhluknya. Kita manusia tersentuh dengan kematian, malaikat tersentuh dengan kematian, jin, hewan, binatang dan yang semacamnya semua tersentuh dengan kematian. Tapi Allah selamat dari kematian. Kemudian juga selamat minas sinati wa minan naumi. Allah juga selamat, tidak tersentuh kantuk apalagi tidur. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala tersentuh kantuk, bumi, langit dan alam semesta ini bisa tubrukan satu dengan yang lain, bisa kiamat dunia ini. Allah selamat dari itu. Termasuk juga Allah Subhanahu wa taala selamat dari nisyan. Allah selamat, tidak tersentuh dengan lupa. Makanya Allah mengatakan dalam surah Maryam 64 itu, wa ma kana rabbuka nasiya. Allah Rabbmu itu sama sekali tidak tersentuh dengan lupa. Termasuk juga selamat dari al-kadzib, dusta ataupun az-zulm, kezaliman. Karena firman-firman Allah Subhanahu wa taala itu isinya sidqan wa adla. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-An'am ayat 115 itu, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Dan telah sempurna kalimat-kalimat Rabbu sidqan wa adla. Maksudnya sidqan itu fil akhbar, semua kabar yang dihabarkan Allah kepada kita lewat Al-Qur'an itu semua benar. Dan seluruh hukum-hukum yang tertera dalam kalimat-kalimat Allah itu semua adil, sidqan wa adla. Itulah selamatnya Allah Subhanahu wa taala, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral musliman, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwa karena Allah Subhanahu wa taala salah satu namanya adalah As-Salam, maka jangan kemudian kita mengucapkan salam kepada Allah dengan mengatakan Assalamu ala Allah. Karena dia salam, ngapain pula diucapkan salam? Tidak boleh. Maka dalam kitab tauhid itu ada bab larangan mengucapkan salam kepada Allah dengan mengatakan Assalamu ala Allah. Kenapa? Karena Allah adalah salam. Jadi tidak perlu lagi ucapkan salam ala Allah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salam itu adalah hadiah terindah bagi seseorang yang Allah pilih dalam kehidupannya. Seperti ketika di akhir-akhir meninggalnya Khadijah, zaujatun Nabi, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terjadi setelah pemboikotan 3 tahun Bani Hashim. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang tafakkur di atas bukit. Tiba-tiba Jibril datang. Kemudian Jibril datang mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, hadihi Khadijah qad atat ma'aha ina'un fihi idan aw ta'amun aw syarab fa idza hiya atatka faqra 'alaiha salam min rabbiha wa minni wa basyirha bi baitin fil jannati min qasabin la khasaba fihi wala nasab. Jadi ketika Jibril datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam waktu yang sama Khadijah itu mencari Nabi. Dan ingat Khadijah itu sudah sepuh kan gitu ya, karena memang ketika Rasul menikah dengan Khadijah memang usia Khadijah sudah terpaut 15 tahun dengan Nabi. Artinya ketika Nabi di usia sudah sepuh, maka Khadijah lebih sepuh lagi kan gitu. Jadi setelah pemboikotan ini, maka Khadijah ingin memasakkan sebuah masakan makanan kesukaan yang paling disukai Nabi. Dari sini ada faedah, seorang istri harus paham kesukaan suaminya. Jangan pula suami suka rawon, ibu pula kasih sayur asam. Yang gemuk ibu, suaminya kurus kan. Rupanya dia masak untuk kesukaan dirinya sendiri. Ini kan masalah. Lah Khadijah ini dia tahu kesukaan Rasul.
Jadi dia pengen sekali membuatkan makanan kesukaan Nabi. Setelah jadi dicari-cari Nabi itu, sambil dibawa makanan itu. Cari sana nggak ketemu, cari sini nggak ketemu. Rupanya dihabarkan bahwa Rasul ada di atas bukit sedang tafakur. Lah disitulah Jibril datang dan mengatakan, ya Muhammad, sesungguhnya Khadijah sebentar lagi akan datang kepadamu, di tangannya membawa bejana isinya makanan, minuman dan lauk pauk untuk kau makan. Kalau seandainya Khadijah datang kepadamu, sampaikan salam dari Allah dan dari aku. Sampaikan salam dari Allah dan dari aku. Dan kabar gembirakan kepada Khadijah bahwa dia akan dibuatkan satu istana megah di sorga, la khasaba fiha wala nasab, di mana dalam istana itu tidak ada kebisingan dan tidak ada keletihan. Karena Khadijah tidak pernah membuat bising Rasul, apalagi membuat lelah Rasul. Maka sebagai balasannya, maka di istana itu tidak ada kebisingan dan tidak ada kelelahan. Makanya ibu jangan buat bising suami, nanti istananya bising pula. Akhirnya betul-betul Khadijah sampai ke atas. Dengan lelah letihnya Khadijah, dengan kondisi sudah tua, apalagi memang setelah terjadi pemboikotan itu memang kesehatannya menurun. Bahkan Abu Thalib pun mengalami sakit, kemudian dengan pemboikotan itu menyebabkan kematian Abu Thalib, termasuk Khadijah juga. Jadi ketika sampai menemui Nabi SAW, kemudian makanan diletakkan, kemudian Khadijah pun memeluk Nabi SAW. Khadijah melihat kondisi Rasul itu lelah, jadi banyak pikiran gitu ya. Nampaklah orang lelah itu, bagaimana tidak cerah wajahnya. Tapi sebagai istri yang baik, Khadijah itu menasihati Nabi dan mengatakan, wahai suamiku, wahai Rasulullah, jangan kau sedih. Ingatlah pesan daripada Waraqah bin Naufal. Jadi ingatkan kepada Waraqah bin Naufal yang dulu pernah menasihati dia ketika awal berjumpa dengan Jibril saat pertama kali diangkat menjadi nabi. Khadijah mengingatkan tentang perkataan Waraqah. Maksudnya Rasul supaya sabar gitu maksudnya dengan kondisi seperti itu. Akhirnya kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Khadijah, ya Khadijah, Jibril barusan mendatangiku. Dia menitipkan salam dari Allah untukmu dan dari dia. Maka kemudian Khadijah radhiyallahu anha mengatakan, innallaha huwas salam. Sesungguhnya Allah adalah salam. Wa ala Jibril salam. Dan atas Jibril juga keselamatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, dia adalah zat yang salam, zat yang membawa keselamatan. Dan atas Jibril semoga diberikan keselamatan. Wa alaika assalam, dan untukmu juga semoga diberikan keselamatan. Wa rahmatullah wa barakatuh, serta rahmat Allah dan berkahnya. Dari sini ada faedah, Bu, kalau ibu dititipi salam, banyak di masyarakat itu yang salah paham ketika orang dititipi salam. Ngomongnya gini, ada titipan salam, ya udah titip balik lah kan itu. Ini kayak barang aja jadinya kan. Nitip salam, ya udah titip salam balik sama dia, bukan begitu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ada titipan salam dari si anu maka mengatakan apa? Alaiki wa alaiha salam. Jawabannya begitu. Untukmu dan untuk dia yang menitip salam kepadamu, semoga kamu dan dia sama-sama selamat. Kita pun harus berterima kasih kepada orang yang membawa titipan salam itu. Kita doakan dia. Dan berterima kasih kepada orang yang sudah mengucapkan salam kepada kita. Makanya jawabannya wa alaiki wa alaiha salam, untukmu dan untuk dia mudah-mudahan selamat. Kalau ibu tidak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia aja lah. Ya, untuk dan untuk dia mudah-mudahan juga selamat, kan gitu bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Arabnya alaika atau alaiki wa alaiha, kalau perempuan, kalau laki-laki ya wa alaihi salam. Lihat,
Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kado terindah sebelum wafatnya Khadijah. Karena setelah Khadijah mendapatkan titipan salam dari Jibril, Jibril mendapatkan titipan salam dari Allah Subhanahu wa taala untuk Khadijah, dan Jibril pun menitipkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Khadijah. Disitulah rupanya alamat wafat dan ajalnya Khadijah. Setelah Rasul menyampaikan hal itu, tiba-tiba Khadijah dalam pelukan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Itulah hari terakhir Khadijah meninggal dalam pelukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan luar biasanya adalah kalau Khadijah meninggal di pelukan Rasul, kalau Rasul meninggal di pelukan Aisyah radhiyallahu anha. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, termasuk juga Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, itu juga mendapatkan titipan salam, tapi bukan dari Allah, dari malaikat Jibril. Satu-satunya wanita di dunia ini yang mendapatkan titipan salam dari Allah kepada Jibril hanya Khadijah. Dan itu menunjukkan apa? Keutamaan Khadijah di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya wanita yang mendapatkan titipan salam langsung dari Sang Pencipta alam semesta. Ibu saja kalau dapat titipan salam dari Pak Presiden, wah, ada senang kali itu. Apalagi Raja Salman ya. Habis itu udah undangan haji lagi, apa senang. Jadi kalau seandainya seseorang itu dititipi orang yang besar saja, sangat senang dititip salam. Loh, yang nitip ini Allah, kan luar biasa. Nah, itulah keutamaan yang hebat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam salam ini karena dia sebuah ibadah, tentu ada adab-adab yang harus diperhatikan. Apa sih adab-adab salam dan adab-adab menjawab salam? Yang pertama, di antara adab-adab salam itu, apabila ibu ketemu kawan, dan kawan ini bukan datang dari safar, tidak ya, samalah ketemu di pengajian atau ketemu di warung atau ketemu di rumah atau ketemu di mana gitu, yang biasa ketemu ya. Maka dianjurkan untuk menjawab salam ya, untuk mengucapkan salam kemudian berjabat tangan, ambil tangannya kemudian berjabat tangan sambil mengucapkan salam. Tetapi kalau seandainya dia datang dari safar, dari jauh gitu kan, maka ditambah dengan anjuran untuk memeluk dia. Jadi bukan hanya sekedar salaman, mengucapkan salam, dipeluk juga ya. Disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza talaqau tasafahu. Adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mereka saling berjumpa maka mereka saling menjabat tangan. Saling menjabat tangan. Wa idza qadimu min safarin ta'anaku. Tapi kalau mereka pulang dari safar maka mereka saling berpelukan. Berarti di sini ada dua hukum kan? Kalau tidak safar ya biasa saja ucapkan salam kemudian berjabat tangan kan itu ya. Kalau pulang dari safar baru terjadi di pelukan. Ini tidak terbalik pula ibu tuh. Setiap hari pelukan kan itu. Tapi ketika datang dari safar biasa saja kan. Kemudian yang kedua, yang disyariatkan mengucapkan salam itu kalau bisa ucapkan salam dengan sempurna. Maksudnya sempurna di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu sempurna. Itu yang sangat dianjurkan. Karena ada hadis dari Imran ibn Husain yang tadi kita bacakan. Kalau ibu hanya mengucapkan Assalamualaikum pahalanya 10. Kalau ibu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi pahalanya 20. Tapi kalau ibu sempurnakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berarti pahalanya 30. Jadi setiap ibu mengucapkan salam secara sempurna dapatlah 30 pahala. Nanti ketemu lagi salam lagi dengan sempurna dapat lagi 30 pahala. Makanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu
hampir setiap hari di waktu senggangnya, terkadang dia jalan ke pasar, bukan untuk jual beli, bukan untuk menjual sesuatu atau membeli sesuatu, tidak, menyengaja datang ke pasar hanya menyalami orang sak pasar. Jadi masuk ke pasar itu disalami satu-satu itu orang satu pasar itu, karena ingin mengambil keutamaan salam. Kira-kira kalau ibu lakukan seperti ini, datang ke pasar Puskopkar di mana? Pasar kaget situ. Satu-satu, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Kira-kira ibu dikatakan gila nggak kalau tiap hari itu? Depresi orang itu katanya. Tiap hari dia nggak beli ya, ucapkan salam saja. Itu karena tidak paham tentang keutamaan salam kan? Orang berbuat baik saja dibilang depresi ya. Padahal ini perbuatan sahabat ini Ibnu Umar, karena ingin mendapatkan pahala kan gitu ya. Kadang-kadang orang bingung, saya mau ibadah apa ya, sholat sudah, ini sudah, ini sudah, padahal sebenarnya amal soleh itu banyak ya. Kadang-kadang orang bingung mau ngamalin apa lagi. Ini yang kedua. Yang ketiga, tidak disyariatkan salam itu dengan menggunakan lafaz assalamu ala manittaba'al huda. Kan Rasul itu pernah menyurati raja-raja seperti Herakli, raja Romawi, kemudian Kisra, raja Persia, kemudian Muqawqis, raja Mesir, kemudian Najasyi, raja Ethiopia kan. Dia Rasul kan mursalah buat surat. Lah isi surat itu Rasul memulai dengan salam. Salamnya adalah assalamu ala manittaba'al huda, keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Salam ini diucapkan khusus bagi non muslim. Kalau ibu hendak mengucapkan salam kepada orang yang bukan Islam, lafadznya seperti ini, assalamu ala manittaba'al huda, keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Jadi selamatnya itu kalau dia ikut petunjuk ya, kalau tidak ikut petunjuk ya nggak selamat gitu maksudnya. Nah ini lafaz bagi orang non muslim, ibu bisa menggunakan kalimat ini, assalamu ala manittaba'al huda, seperti Rasul ketika mengucapkan salam seperti itu kepada raja-raja yang kafir dalam surat-suratnya. Kemudian yang keempat, makruh hukumnya mengucapkan membalik salam yang harusnya assalamu alaika, kemudian dibalik alaikas salam. Secara arti sama saja sebenarnya. Secara arti ya, assalamu alaika keselamatan untukmu, ataupun alaika assalam untukmu keselamatan, kan sama artinya kan, cuma dibolak-balikan lafaz saja ya. Tetapi membolak-balikan lafaz seperti ini menjadi alaikas salam, ulama membenci kalimat ini. Seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah, afwan, lama ruwiya an Abi Tamim Al-Juhaimi, Tamimah Al-Juhaimi, karena di sana ada riwayat dari Abi Tamimah Al-Juhaini tentang seorang laki-laki dari kaumnya. Dia mengatakan bahwa aku mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku sulit menemui dia. Enggak ketemu, dicari sana enggak ketemu, dicari sini enggak ketemu. Fajalastu, maka aku pun kemudian duduk. Fa idza nafarun huwa fihim wala a'rifuhu. Tiba-tiba ada sekelompok orang datang dan dia ada di situ, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang yang saya tidak kenal. Di situ ada Nabi. Maka kemudian dia pun mengatakan, ya Rasulullah, alaikas salam. Harusnya ya Rasulullah, assalamu alaika kan gitu. Dia balik, ya Rasulullah, alaikas salam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna alaikas salam tahiyatul mauta. Kalimat alaikas salam itu penghormatan bagi yang sudah mati. Harusnya kau ucapkan assalamu alaika atau assalamu alaikum gitu ya, bukan alaikas salam.
Jadi lafaz yang benar adalah assalamu alaikum, bukan alaikum assalam atau alaika assalam. Taib. Kemudian juga di antara adab yang kelima adalah dibolehkan seseorang itu berdiri ketika mengucapkan salam karena menghormati orang yang datang. Jadi ibu lagi duduk di rumah atau lagi duduk di emper, tiba-tiba kemudian ada orang lewat, mungkin orang tua, maka ibu boleh berdiri dengan mengucapkan assalamualaikum sambil mendekati orang itu. Nah, ini juga di antara adab yang diajarkan Nabi SAW. Kemudian yang keenam, tidak boleh salam itu diganti dengan isyarat. Dengan isyarat, umpamanya ibu mengucapkan salam tapi orangnya jauh di seberang sana. Ya, walaupun ibu mengucapkan salam kan nggak dengar Ustaz, orangnya di situ kok. Tapi nampak ibu di seberang jalan sini, kawannya di seberang jalan situ, kan nampak kan. Tapi kalau teriak assalamualaikum sekenceng-kencengnya pun tidak akan dengar. Ya, akhirnya ibu cukup isyaratkan aja seperti ini. Maka mencukupkan isyarat itu tidak mengganti salam. Harusnya dia ucapkan salam dulu baru mengisyaratkan tangan gitu. Soal dia dengar ataupun tidak terserah. Tapi kalau orang itu kebiasaannya tahu bahwa kalau ibu yang mengisyaratkan begini kemudian ibu mengucapkan salam, dia enggak dengar tapi tahu kebiasaan ibu dia menjawab salam, ya tidak ada masalah kan gitu. Nah, tapi kalau tidak tahu kebiasaannya ya tidak usah dijawab, tidak wajib karena kan enggak dengar. Ya. Ini yang nomor 6. Yang nomor 7, di antara adab salam adalah jangan pernah bakhil mengucapkan salam. Jangan pernah bakhil. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum bainakum. Hadis yang kita tadi baca. Maukah kutunjukkan kepada kalian yang kalau kalian lakukan kalian akan saling mencintai sesama kalian. Kemudian Rasul mengatakan absu assalam, sebarkan salam. Sebarkan salam. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan sebarkan salam? Supaya tersebar kebaikan di mana-mana. Karena ketika kita mengucapkan salam sebelah sana, mengucapkan salam sebelah sini, mengucapkan sebelah sana, berarti ibu itu sedang menebar kebaikan di mana-mana. Ini yang nomor 7. Yang nomor 8, tidak boleh seseorang itu meninggalkan salam walaupun terhadap anak-anak yang belum balik. Anak kecil, umpamanya lagi main-main di teras gitu kan. Mungkin dia nggak paham juga tentang hukum-hukum salam karena masih kecil, maka tetap itu juga dianjurkan walaupun hukumnya sunnah kan itu. Karena yang wajib itu yang membalas. Jadi kalau seandainya orang lewat, ibu lewat nih di sekelompok orang, kemudian ibu tidak mengucapkan salam, berdosa? Tidak. Karena mengucapkan salam itu sunnah ya. Yang berdosa itu kalau ada yang mengucapkan salam kepada ibu kok ibu diam saja, nah itulah berdosa. Karena mengucapkan salam sunnah menjawabnya wajib. Sebagaimana para ulama mengatakan seperti itu, fala ithma ala man taraka ilqa'as salam walakin fatathul mustahabbah. Tidak ada dosa bagi orang yang meninggalkan salam tetapi luput bagi dia amalan sunnah. Kemudian setelahnya dikatakan wa innamal ithmu ala man taraka raddas salami. Tapi dosa itu akan dibebankan kepada orang yang menolak ucapan salam. Ya, disalami kok tidak jawab, itu dosa. Karena menjawab salam itu hukumnya wajib. Makanya kan pernah juga di zaman Nabi SAW ada salah paham antara Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Dua-duanya adalah dua sahabat yang dijanjikan masuk surga dalam satu redaksi hadis kan. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini satu hari mampir di Masjid Nabawi dan ada Utsman sedang duduk termenung dalam masjid itu. Kata Sa'ad, "Assalamualaikum ya Utsman." Utsman diam aja.
Kemudian makin dikencangkan lagi, assalamualaikum ya Utsman. Utsman diam saja sampai 3 kali. Marah Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Ada apa Utsman dengan saya kan? Kenapa dia tak mau jawab salam? Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini akhirnya pulang dia mencari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang ketika itu menjadi khalifah. Khalifatul Muslimin, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Diceritakanlah sama Sa'ad itu, ya Amirul Mukminin, ada apa dengan Utsman itu? Aku tadi mengucapkan salam sampai 3 kali loh. Kok enggak dijawab-jawab tuh? Kenapa? Apa yang salah dari aku? Akhirnya kemudian Umar bin Khattab memanggil Utsman radhiyallahu anhu dan mengatakan, ya Utsman, tadi saat saudara mengucapkan salam, kenapa kau diam? Kata Utsman, aku tidak tahu. Aku enggak dengar katanya. Kata Sa'ad, ya Allah, aku loh salam kencang-kencang kau tak dengar katanya. Iya wallahi aku tak dengar katanya. Rupanya dia sedang melamun. Sama lah ibu kadang melamun kan, suara kencang kalau lagi melamun kan disangka bukan ibu yang dipanggil kan. Kurang lebih seperti itu. Jadi akhirnya Utsman ini dipikir-pikir, apa iya tadi ada suara salam. Kemudian dia minta maaf kepada Sa'ad dan juga kepada Umar. Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya aku banyak pikiran sehingga aku tidak fokus dengan salamnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Umar, apa yang kau pikirkan? Kata Utsman, sebuah hadis katanya. Karena ketika itu Utsman sedang kesulitan. Sebuah hadis dari Nabi SAW, kalau seseorang itu membaca doa itu dalam kondisi sulit, maka akan dihilangkan kesulitannya. Lah ketika Rasul hendak menyampaikan doa itu, Rasul langsung pulang ke rumah, tidak sempat menyampaikan sehingga aku tidak tahu hafal-hafalnya. Tiba-tiba Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, oh aku tahu itu, karena waktu itu juga aku di majelis yang sama dengan kamu. Cuman ketika Nabi SAW hendak menyampaikan perkara itu, disibukkan dengan orang-orang Badui, akhirnya lupa, kemudian pulang. Aku ikuti dari belakang sampai Rasul masuk ke rumah, ku tunggu di luar rumah. Kemudian ku isyaratkan sesuatu, akhirnya Rasul keluar. Kemudian aku tanyakan tentang apa yang ada dalam benak pikiran wahai Utsman. Kata Utsman, lalu apa jawaban Rasul? Apa doa yang diajarkan Rasul? Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, doanya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Apa doanya Nabi Yunus? Subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata Rasul, siapa yang berdoa dimulai dengan da'watu Yunus, doanya Nabi Yunus, illa stajaballahu lahu, kecuali Allah akan ijabah doa-doanya. Ya, tapi lihat bagaimana di zaman para sahabat itu sampai kepikiran, kalau orang mengucapkan salam kok enggak dijawab, itu sampai kepikiran gitu. Ada apa dengan aku dan ada apa dengan dia? Karena hati-hati para sahabat itu bersih mereka. Kalau kita cuek aja, terserahlah dijawab tuh enggak kan gitu. Kalau zaman dulu kan kepikiran itu, jangan-jangan ada apa-apa kan itu. Itulah hebatnya para sahabat tentang salam. Ini yang ke-9, yang ke-8. Kemudian yang ke-9, la yanbaghi tarkus salam indal insirafi minal majlis. Li hadithi idan taha ahadukum ilal masjid falyusallim, fa in bada'a lahu an yajlisa falyajlis, thumma idza qama wal qaumu julus fayusallim, falaysatil ula bi ahaqqi minal akhar. Jadi salam itu bukan hanya sekedar ibu datang ke majelis kayak gini nih, majelis ilmu kan, ibu datang, ibu mengucapkan salam, assalamualaikum, wassalam. Tapi ketika ibu pulang dari majelis juga, itu dianjurkan mengucapkan salam juga. Ya. Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad ini. Dan yang terakhir yang ke-10, jangan memulai salam dengan orang kafir. La tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Tidak boleh kalian mendahului orang Yahudi ataupun Nasrani dengan salam. Tidak boleh kita mulai salam dengan orang kafir. Adapun ada bagi orang-orang yang menjawab salam, saya katakan tadi bahwa menjawab salam itu wajib hukumnya. Dan Allah katakan dalam surah An-Nisa 86, wa idza huyitum bi tahiyyatin
fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila ada yang mengucapkan salam penghormatan kepada kalian, jawablah salam itu dengan jawaban yang jauh lebih sempurna dibandingkan salam dia kepada kita. Dan termasuk adab. Jadi kalau seandainya orang itu hanya mencukupkan assalamualaikum, ibu harus tambah dengan warahmatullah. Berarti jawabannya waalaikumsalam warahmatullah. Kalau seandainya mengucapkan salam itu menambah dengan warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah maka ibu harus menyempurnakan jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau seandainya ada orang yang mengucapkan secara sempurna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata panjang kali kau salam, bukan gitu jawabannya, tapi balik juga seperti yang ia ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, karena tidak ada tambahan lagi di sini. Jadi kalau dia sempurna kita jawab sempurna. Itulah makna daripada firman Allah An-Nisa, wa idza huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila seseorang disampaikan salam penghormatan, maka balaslah dengan salam yang jauh lebih baik atau minimal setara. Ya, tapi anjuran Al-Qur'an adalah harus yang terbaik ketika menjawab. Kenapa demikian? Karena kan kita sudah beruntung didoakan masalahnya. Maka al jaza min jinsil amal, namanya balasan kan sesuai dengan amalan orang. Jazaul hasanah al hasanatu mithluha kan. Jadi balasan kebaikan itu harus kebaikan yang sama atau kalau bisa lebih. Kan dia sudah doakan kita, kan bersyukur. Jadi kalau sana ada orang mengatakan assalamualaikum, berarti kan tanpa diminta tiba-tiba dia mendoakan kita. Coba bayangkan. Dan tadi saya sudah katakan bahwa dia mendoakan kita itu bukan dengan doa biasa loh. Karena salam itu mendoakan kita supaya kita sehat badan kita dari penyakit, supaya badan kita terhindarkan dari hal-hal yang kita benci, kemudian supaya hati kita terhindar dari kekufuran, kesyirikan dan kebid'ahan. Luar biasa dia mengucapkan kalimat itu. Belum lagi di akhirat nanti, supaya kita selamat masuk surga. Jadi orang itu sudah mendoakan kita selamat dunia dan akhirat. Maka sudah sewajarnya Bu, orang itu sudah berbuat baik kepada kita, maka kasih yang terbaik untuk dia. Ketika dia mengatakan assalamualaikum, kita kasih yang terbaik, waalaikumsalam warahmatullah. Tambah satu. Oh dia pakai warahmatullah juga, kita tambah waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Oh dia lengkap, kita juga jawaban lengkap. Seperti itu. Ya, ini termasuk adab orang yang menjawab salam. Berterima kasihlah ya kalau kita didoakan seperti itu. Tapi biasanya jarang orang berterima kasih itu kalau lagi musuhan tuh. Diam aja. Assalamualaikum Om, diam aja kan. Nah, didoakan baik kok diam aja, kan lucu. Nah, jadi ini diantara adab-adab salam. Kita kembali ke buku ini. Di sini pengarang memulai dengan hadis Nabi SAW, inna awlan nas billahi man bada'ahum bisalam. Sesungguhnya orang yang paling utama bagi Allah adalah orang yang memulai mengucapkan salam. Walaupun mengucapkan salam hukumnya sunnah dan menjawab wajib, tetapi yang memulai itu berarti dia orang yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia yang pertama kali menyebar kebaikan. Man dalla ala khairin kafaili. Barang siapa yang menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka dia dapat pahala orang yang melakukannya. Ya. Kemudian hadis yang kedua, walladzi nafsi biyadi la tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu as-salama bainakum. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kata Rasul, kalian tidak akan masuk surga. Maksudnya masuk surga awalian. Masuk surga itu kan ada dua macam. Ada masuk surga tanpa hisab, itulah orang-orang yang pertama masuk surga tanpa harus mampir di neraka. Ada orang masuk surga itu setelah masuk neraka dulu, baru kemudian dikeluarkan neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ya. Jadi kalimat walladzi nafsi biyadi,
Maksudnya demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kalian tidak akan masuk surga awalian, dari gelombang yang pertama gitu. Boleh jadi mungkin masuk surga tapi setelah digempur dosanya di neraka. Sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian tidak dinyatakan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah kutunjukkan sesuatu yang apabila kalian lakukan kalian saling mencintai? Maka Rasul mengatakan sebarkan salam. Ya. Kesempurnaan iman itu ditentukan dengan penyebaran salam. Jadi kalau ibu menyebarkan salam menunjukkan baik imannya. Kalau ibu bakhil dengan salam menunjukkan masalah itu dengan keimanannya. Dan betul kata Nabi SAW bahwa ucapan salam itu bisa melembutkan orang yang tidak suka jadi suka. Sering saya contohkan, Bu, kalau ada tetangga nggak suka dengan ibu, ucapkan salam terus saja sama dia. Ya mungkin pertama jawabannya oh lam gitu ya, nggak jelas gitu ya. Tapi besok itu nanti sempurna tuh jawaban tuh. Kalau hari-hari gitu ya, orang yang tadinya nggak suka dengan ibu tapi ibu terus sampaikan salam, saya yakin lembut hatinya, Bu. Lama-lama benar jawabannya, lama-lama pula suka dia dengan kita. Karena Rasul yang mengatakan seperti itu. Jaminan nih, garantinya nih hadis Nabi ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan, dan hadis ini adalah potongan dari khutbah Nabi SAW pasca hijrah dari Mekah ke Madinah. Inilah potongan khutbah pertama. Ayuhan nas, absus salam, wa'at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulunal jannata bis salam. Rasul mengucapkan kalimat ini ketika berkhutbah di Kuba, ketika pas sampai tokoh sentralnya Yahudi namanya Abdullah ibn Salam. Lah salah satunya di sini yang pertama justru Rasul meminta kepada para sahabat untuk menyebarkan salam. Ya ayyuhan nas absus salam. Coba ingat. Salam dulu yang pertama diajarkan Rasul. Baru setelah itu cerita tentang memberi makan orang-orang yang berhajat, yang membutuhkan, kemudian menyambung silaturahim kepada kerabat, kemudian salat malam di saat manusia sedang tertidur. Kemudian Rasul mengatakan balasan itu semua kalian akan masuk surga dengan selamat kalau ibu mengamalkan tentang 4 perkara ini. Sebarkan salam, kasih makan orang yang membutuhkan, silaturahim, salat malam. Maka Rasul mengatakan tadkhulunal jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat. Kemudian hadis yang terakhir ini hadis tentang keutamaan. Rasul ingin menjelaskan keutamaan. Apa sih pahala yang didapati orang yang mengucapkan salam itu? Maka Rasul mengatakan ketika ada sahabat yang datang menemui dia tetapi hanya mengucapkan assalamualaikum, kata Rasul, kalau hanya lafaz itu saja dia cuma dapat 10 pahala aja katanya. Kemudian besoknya datang lagi agak lengkap, assalamualaikum warahmatullahi. Kata Rasul, oh dia dapat 20 pahala. Pas esok harinya lagi rupanya ada yang mengucapkan salam lebih sempurna, bahkan sempurna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Rasul, ini baru dapat 30 pahala. Jadi menyebarkan salam itu memiliki pahala dan rahasia yang luar biasa yang terkadang di luar nalar kita, karena bukan hanya didoakan keselamatan, lebih daripada itu di situ ada rahmat, kasih sayang. Kita didoakan dengan rahmat. Bahkan lebih daripada itu didoakan soal berkah lagi. Dan berkah itu artinya luzumul khair, kebaikan yang menetap pada diri kita. Supaya minimalnya kalaupun tidak menambah, ya minimalnya stabil dan tidak berkurang. Wallahu alam, ini diantara amalan yang ke-14 keutamaan menyebarkan salam. Tapi sampai di sini silahkan kalau ada yang bertanya. Lama-lama ngantuk saya, Bu. Karena cuaca ya, ya aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya, jika kita mendengar salam yang kita dengarkan dari TV atau radio, apakah itu juga termasuk wajib kita balas, dan gimana kalau kita nggak balas, apakah kita balas? Paham.
Ya, alhamdulillah. Bagaimana kalau seandainya ucapan salam itu dalam bentuk SMS, dalam bentuk WA, atau mendengar di radio atau mendengar di televisi? Ini juga dibahas sebenarnya oleh para ulama ya, tentang apakah wajib dibalas atau tidak ya. Ada fatwa dari para ulama tentang hal ini ya. Saya akan bacakan tentang masalah hal ini. Wa amma jawabur risalati falaysa wajiban fil asli. Adapun menjawab salam pada SMS atau WA itu asalnya tidak wajib, illa an yakuna thammat ma yujibuhu, ka'an tata'allaq birraddi 'alaiha maslahatun aw daf'i mafsadatin wa nahwi dzalik. Pada dasarnya tidak wajib menjawab salam SMS atau WA itu, kecuali kalau di situ menimbulkan maslahat atau bisa mencegah madarat. Jika enggak jawab takut tersinggung, ya. Kok aku salam kok nggak dibalas kan itu ya. Nah, berarti orangnya tersinggungan kan. Nah, kalau menghadapi orang begini ya biar dia tidak tersinggung ya jawab saja. Tapi pada dasarnya tidak wajib. Kata ulama, kalau itu bentuknya risalah dalam bentuk SMS, berarti hanya ya boleh saja menjawab, boleh tidak juga nggak ada masalah. Itu maksudnya. Kemudian wa man sami'a lafdhas salam fi radio atau tilfaz. Tapi kalau mendengar salam lewat radio atau televisi ataupun mungkin ada voice note ya, di handphone itu kan pakai voice note kan itu. Ya. Maka fa in kana naqlu mubashiran aw jaa al muslim bi lafdin syamilin kalladhi yaquluhu al madhi fi tilfaz, misal ayyuhal mustami'un wal musyahidun assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh masalan, fa hadha yajibu ala kulli man sami'ahu an yaruddahu alaihi salam li'annahu hina idin dakhil fil ladina ulqi alaihimus salam. Maka kalau seandainya bersifat di radio atau televisi, maka lihat dia siaran langsung atau siaran ulang. Kalau sifatnya radio atau televisi kan ada siaran langsung dan ada siaran ulang. Kemudian yang diperhatikan lagi adalah apakah di ruangan yang dia sedang ngobrol itu ada orang-orang yang hadir di situ ataukah tidak ada. Berarti kalau di situ ada orang dan sudah dijawab, berarti kan yang lain tidak perlu jawab kan? Karena sudah ada yang jawab di ruangan televisinya itu, di studionya. Berarti kita tidak perlu jawab lagi karena sudah dijawab orang-orang di situ, sudah mewakili kita kan. Kecuali tidak ada yang jawab. Mungkin dia sendirian di ruangan televisi atau radio, kemudian dia menyapa kita sebagai pendengar gitu kan, pendengar yang mulia dimanapun anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan ibu pula yang dengar radio itu ya, wajib dijawab karena sifatnya memang tidak ada yang jawab kemudian dilempar kepada para pendengar, dan itu memang siaran langsung, bukan siaran ulang. Kalau siaran ulang tidak wajib. Nah, namanya udah berarti kan kemarin waktu dia mengucapkan salam sudah dijawab, ini kan ulangan saja. Nah, jadi itu juga disebutkan. Jadi yang wajib dijawab itu kalau langsung siarannya, dan yang kedua ditujukan kepada para pemirsa atau para pendengar, bukan kepada orang yang ada di ruangan di situ. Nah, ini juga dijawab para ulama. Wallahu a'lam.